Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms and Dads. Wah, senang banget sudah banyak sekali ya yang bergabung di Zoom sore kali ini untuk mengikuti webinar Consent for Kids, pentingnya konsen dan bagaimana mengajarkannya kepada anak. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hafida dari tim promosi Darmizan Anak. Insya Allah hari ini saya akan menemani Moms and Dads nih untuk sama-sama belajar jadi orang tua yang lebih baik lagi, tentunya bersama narasumber yang sudah kita tahu semua ya. Nah, sebelum saya panggilkan narasumber pada sore hari ini yang sudah bergabung tuh, yaitu ada tuh ya di chat ya. Saya mengucapkan terima kasih banget nih buat Moms and Dads yang sudah bergabung, karena ini sore-sore kalau di Bandung di tempat saya ini lagi mendung loh Moms and Dads. Tapi tetap semangat untuk belajar, tetap menyala, tetap semangat ya. Nih kita lihat tuh di kolom chat coba ya. Mau lihat, wah ya sudah banyak banget ya. Dari mana saja nih saya lihat dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia ya. Selamat bergabung di webinar Darmizan yang merupakan salah satu bagian dari launching buku anak terbaru karya Grace Melia yang diterbitkan oleh penerbit Darmizan bertajuk Aku Boleh Bilang Tidak. Ada yang sudah pernah lihat buku ini? Ada dong ya, pasti ada ya. Nah, buku yang diilustratori oleh Gladys Trisnawati ini membahas tentang pentingnya mengenalkan konsen kepada anak sejak dini dan membantu orang tua untuk mengenali bahasa cinta anak dengan lebih baik lagi. Nah, kira-kira pada nanya nggak sih, kenapa sih konsen ini penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini? Nah, hari ini kita akan membahasnya langsung dengan narasumber, yaitu penulisnya langsung, penulis Aku Boleh Bilang Tidak, yaitu Grace Melia, dan juga ditemani psikolog anak dan remaja, Mbak Anastasia. Wah, sudah banyak banget ya, ada yang dari Banten, ada Ayah Latif, dan ada, wah dari mana lagi nih, di Grobogan, hujan sama ya Bun ya. Salam kenal semuanya ya. Nah, sebelum kita panggilkan narasumbernya, saya ingin membacakan sedikit profil singkatnya ya. Mungkin ada yang belum kenal lebih jauh nih tentang penulis buku Aku Boleh Bilang Tidak, Grace Melia. Grace Melia, atau sering dipanggil Mami Gesi, adalah seorang ibu dengan 2 anak. Seorang putri berkebutuhan khusus berusia 10 tahun dan seorang putra yang berusia 7 tahun. Mami Gesi menaruh minat dan passion yang besar terhadap dunia parenting. Hal tersebut memotivasi Mami Gesi untuk menempuh studi dan pelatihan terkait therapeutic play, filial play, cognitive behavior therapy, Montessori, emotion coaching, dan rhythmic movement. Saat ini, Mami Gesi memberikan layanan play therapy untuk anak-anak dengan tantangan emosi, sosial, dan perilaku yang bertempat di Jogja Medical Center. Mami Gesi juga aktif berbagi seputar parenting, mental health, serta ide bermain di akun Instagramnya @grace.melia. Dan juga sekarang beliau beraktivitas sebagai play expert di tentang anak. Wah, sibuk banget ya. Mami Gesi ini, Mbak Grace ini sibuk banget. Tapi hari ini, sore ini, akan bagi-bagi ilmu nih ya dengan kita semua tentang konsen. Wah, ini sudah ada yang nanya ya, ternyata wah semangat banget nih ya Mbak Grace. Perlu diketahui ya Moms and Dads, silahkan jika ada pertanyaan ditaruh saja di kolom komentar. Nanti insya Allah di akhir acara kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya bersama para narasumber. Kita sapa dulu Mbak Grace. Halo Mbak Grace. Apakah sudah bergabung? Sudah dong ya. Aduh, wah senang banget Mbak Grace. Apa kabar Mbak? Di Jogja kah ini? Iya, di Jogja. Kabar baik. Hujan nggak nih? Mendung. Di Jogja. Mendung ya. Berarti sama ya, di Bandung juga hujan. Nah ini sudah pada nggak sabar nih Moms and Dads nih. Ada Ayah Latif juga nih, pertanyaannya udah sampai 5 loh Mbak Grace. Langsung diberondong. Padahal Mbak Grace-nya belum muncul ya. Nah hari ini kita sangat penasaran ya, karena buku terbaru Mbak Grace, yaitu Aku Boleh Bilang Tidak ini kan mengambil tema konsen ya Mbak Grace, yang mungkin nih banyak juga orang tua yang belum paham sih Mbak Grace gitu ya, sebenarnya konsen itu apa sih gitu ya. Nah kira-kira Mbak Grace bisa cerita nggak kenapa alasan memilih tema konsen untuk buku anak terbarunya? Oke. Sebelumnya mau ucapin terima kasih buat tim Darmizan, buat semuanya, buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini menyempatkan waktu. Thank you so much. Sharing hari ini aku santai aja ya ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, untuk menjawab
pertanyaan Mbak Fauzia, aku boleh izin share screen ya, Mbak? Boleh? Oke, silakan. Udah bisa deh kayaknya Mbak share screen langsung. Oke. Udah kelihatan belum, Mbak? Oke, udah. Oke. Kenapa ada buku ini? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah aku ceritain sekilas di caption di Instagram, tapi aku pengen cerita lagi tentang bahwa aku pernah ikut sebuah conference internasional. Tema besarnya itu tentang positive parenting, terus banyak pembicaranya gitu, jadi banyak topiknya gitu. Terus salah satu topiknya itu adalah tentang worried about birds and bees gitu. Nah, di situ pembicaranya adalah Amy Lang. Beliau itu adalah childhood educator yang ternyata fokusnya itu adalah membicarakan tentang tema-tema kesehatan dan pendidikan seksualitas buat anak. Jadi sangat amat kredibel ya profil beliau. Nah, Amy Lang ini bilang bahwa ternyata fondasi penting sebelum bicara seksualitas, kesehatan seksualitas, tentang reproduksi lebih jauh, itu adalah tentang konsen. Nah, ini aku kutip bahwa ternyata konsen itu adalah bagian yang sangat penting dari mengenalkan kesehatan seksual. Justru ini adalah konsep yang sangat fundamental dan bisa diajarkan di berbagai usia. Nah, prinsipnya itu sebenarnya kita nggak langsung untuk bicara kesehatan seksualitas, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah konsen itu mengajarkan bahwa anak-anak kita itu memiliki suara, memiliki hak untuk memilih dan memutuskan bahwa suara mereka itu bermakna gitu. Dan along the way ketika mereka mengalami penghormatan akan pilihan mereka, mereka juga akan belajar untuk menghormati pilihan dan keputusan orang lain. Nggak kagetan kalau lihat ada orang yang punya prinsip atau keputusan atau pilihan yang berbeda. Jadi sebenarnya makna konsen ini sangat amat dalam ya kalau menurut aku, dan bukan hanya tentang seksualitas sebetulnya gitu. Nah, prinsip besar tentang konsen ini ada 4. Yang pertama adalah tubuh anak itu milik anak, bukan milik kita, walaupun kita yang mengandung dan melahirkannya, yang kita yang gedein, yang pasangin popok, yang sekolahin, itu tetap milik anak gitu. Terus yang kedua adalah anak kita bisa membuat keputusan terkait tubuh mereka. Terus yang ketiga adalah tidak seorang pun yang bisa sentuh anak tanpa diizinkan oleh mereka, termasuk kita, orang tuanya. Dan yang keempat adalah menghormati pilihan dan batasan orang lain juga. Nah, terus tadi Mbak Fauzia kan nanya, Mbak ini dijawabnya panjang nggak apa-apa ya Mbak? Nah, tadi kan Mbak Fauzia nanya, kenapa ada buku ini gitu. Satu ya karena itu ya, karena penting banget menurut aku adanya tema tentang konsen dalam buku cerita anak gitu. Nah, aku terus terang adalah penikmat buku bergambar, picture book, dan di rumah aku itu sebetulnya lebih banyak buku cerita berbahasa Inggris, termasuk aku lebih sering mencari referensi itu buku cerita anak berbahasa Inggris. Dan sangat amat surprising dan menarik kalau menurutku bahwa buku-buku terbitan luar itu banyak sekali, sudah sangat banyak sekali yang membahas tentang konsen. Hanya konsen aja ya, belum tentang kesehatan reproduksi, tentang gimana cara menjaga diri dari sexual abuse, bahkan belum sampai situ. Bahkan satu buku itu hanya bahas tentang konsen toktil gitu. Ini adalah beberapa contoh buku yang aku temukan yang spesifik bahas tentang konsen. Beberapa juga ada yang aku punya, termasuk yang Your Body Belongs to You dan beberapa yang lain. Dan sangat menarik bahwa dalam satu buku itu konsen benar-benar bisa dikulik sampai dalam gitu, dengan contoh-contoh yang relatable buat anak. Kayak misalnya dalam satu buku tuh bisa ada beragam situasi. Kayak misalnya di supermarket ketemu tetangga mau peluk, boleh apa enggak. Terus misalnya di sekolah ada orang tua lain yang mau, hey gemes-gemes gitu, boleh apa enggak. Jadi satu buku tuh bener-bener bahas tentang konsen tok, yang itu belum aku temukan di sini, buku lokal gitu. Karena yang aku temukan kalau di buku lokal, buku cerita bergambar itu biasanya compact banget. Jadi dalam satu buku
bahannya banyak gitu, temanya banyak gitu, tentang bagaimana menjaga diri, menghindarkan diri kita dari sexual abuse, bagaimana tentang berteriak dan menghindar kalau ada orang lain yang mau menjahati kita, dan lain sebagainya. Padahal sebelum kita bicara sampai ke situ, konsennya sudah paham atau belum? Itu dulu yang mau aku angkat, gitu ceritanya. Nah, kalau nanti teman-teman sudah memiliki buku Aku Boleh Bilang Tidak ini, seandainya merasa bingung, atau anak-anak dari teman-teman belum familiar dengan term consent, aku sarankan untuk memakai kata yang lain. Itu nggak apa-apa ya. Misalnya kita bisa contohkan dengan kata permisi, kulo nuwun, kalau orang Jawa kan kulo nuwun gitu ya, atau boleh nggak gitu. Nah, makanya ada buku ini dengan disesuaikan dengan konteks di Indonesia gitu, yang tidak hanya tentang konsen tok pada akhirnya, tapi juga aku masukkan tentang bahasa cinta karena menurut aku itu masih sangat amat align gitu. Karena untuk menunjukkan rasa cinta itu sebenarnya sangat amat bukan hanya bisa lewat sentuhan aja, tapi juga bisa lewat bahasa cinta yang lain. That's why bahasa cinta juga masuk di sini, yang lebih terkulik sebenarnya lewat bonus booklet dan flashcard-nya. Gitu ceritanya Mbak Fosia dan teman-teman. Oke, jadi memang sebetulnya kalau misalnya bisa dibilang buku Aku Boleh Bilang Tidak ini bisa jadi buku yang pelopor ya Mbak ya di tema konsen ini yang berbahasa Indonesia, karena banyak juga nih yang bilang memang kemarin ya ke saya susah banget cari buku yang bertema seperti itu ya untuk mengenalkan awal dari pendidikan seksualitas tapi pakai bahasa Indonesia, karena kadang kan kalau ke anak kecil tuh kalau pakai bahasa Inggris mungkin nggak semuanya belajar ya, belajar bahasa Inggris gitu ya kayak jadi bingung nih. Nah sekarang hadir nih akhirnya buku dengan tema konsen tapi berbahasa Indonesia dan disesuaikan juga dengan keseharian orang Indonesia gitu mungkin ya Mbak Grace ya. Iya benar, itu juga salah satu alasan ya, karena ternyata juga tidak semua keluarga nyaman dan merasa cocok untuk membacakan cerita yang berbahasa Inggris gitu. Jadi lebih enak kalau kita bisa bikin versi kita sendiri gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dan ini pun tentunya menjadi sebuah awal dari pendidikan pencegahan kekerasan seksual seperti itu ya Mbak Grace. Tapi masih awal banget gitu ya, masih awal banget untuk mengenalkan pada anak. Wah, menarik banget ya. Silakan Moms and Dads jika ada pertanyaan nih di sesi ini, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita akan bahas bersama-sama dengan para narasumber. Nah, untuk yang selanjutnya nih, Mbak Grace, kira-kira menurut Mbak Grace, penting banget nggak sih kalau ngajarin konsep ini kepada anak sejak mereka dini? Apakah mereka tuh ngerti gitu? Maksudnya kayak ke anak kecil, kan nggak semua orang, ini orang tua aja mungkin belum ngerti nih tentang konsen ya, apalagi anak kecil gitu. Nah, menurut Mbak Grace, seberapa penting sih mengajarkan ini sejak dini pada anak? Iya, kalau nggak penting nggak dibikin bukunya. Jawaban diplomatisnya gitu. Jadi ini penting banget ya Mbak, makanya sampai ada bukunya gitu ya. Soalnya kan sebenarnya sudah banyak ya artikel-artikel parenting yang menjelaskan tentang konsen gitu. But we both know that tidak semua orang tua mungkin punya waktu dan cukup energi untuk membaca artikel yang panjang gitu, apalagi kalau artikelnya bahasa Inggris. Jadi harapannya bisa mengenalkan lewat buku cerita ini gitu. Nah, kemudian poin yang lain adalah aku izin share screen lagi. Sudah kelihatan ya? Nah, ini aku mau share ini bahwa pola narasi dan interaksi yang dialami sama anak kita akan membentuk template dalam pemaknaan diri mereka, yang mana ini termasuk identitas, batasan, terus inner voice atau narasi-narasi di dalam diri mereka, pola kita berelasi, pola kita berhubungan sama orang lain, termasuk itu dalam relasi pertemanan atau relasi romantik, dan lain-lain. Jadi anak nih benar-benar belajar template berkehidupan itu ya di rumah ya, dari keluarga, dari orang tua atau pengasuh utama mereka. Jadi sepenting itu untuk para keluarga mulai memperkenalkan, mulai menunjukkan pengalaman yang terkait menghargai konsen, menunjukkan penghormatan terhadap boleh nggak, kula nuwun, permisi, izin ini.
gitu. Nah, ini aku coba bikin ilustrasi super sederhana. Kita coba bayangkan, misalnya ini ada anak perempuan ya, anggap aja ini Grace gitu, biar nggak susah cari nama samaran. Nah, si Grace ini sebenarnya keberatan dikasih pelukan atau ciuman atau dikitik-kitik. Mungkin dia lagi pengen main sendiri, mungkin emang nggak lagi pengen untuk keruntelan sama orang tuanya gitu. Tapi ternyata pola, ini aku highlight ya, bahwa pola, jadi berkali-kali terjadi, berulang kali terjadi, pola orang tuanya Grace ini tetap maksain, walaupun Grace udah nggak mau dicium atau dipeluk, tetap dipuntel-puntel gitu. Nah, atau justru pola orang tuanya menuduh dalam tanda kutip, menuduh si Grace, kamu kok nggak mau dicium sih sama ayah, sama bunda, nggak sayang ya sama bunda, padahal bunda sayang banget loh sama kamu, Bikin kok kamu anak nggak mau merasa dicium bersalah sih? ya, Mbak ya. Iya, membuat anak merasa bersalah pada akhirnya, membuat anak merasa bingung juga, oh apakah memang rasa cinta itu harus dengan tandanya mau dipeluk, dicium, dikitik-kitik gitu. Nah ini juga dikitik-kitik ini, ditikel ini juga termasuk yang kita sering lakukan secara sadar atau tidak sadar ya. Kadang anak sudah merasa nggak nyaman, kita masih aja terus gelitikin gitu. Padahal akhirnya anak sampai nangis gitu. Nanti kalau anak nangis, kita yang marah. Gitu aja nangis. Kan ayah bunda cuma bercanda gitu. Lagi-lagi anak Serba salah ya mendapat, jadinya ya, Mbak ya. kasihan ya si Grace ya. Akhirnya si anak mendapatkan pengalaman, jadi sebenarnya tubuh aku ini tubuhnya aku atau tubuhnya ayah bunda aku ya? Kenapa aku tidak berhak untuk menolak? Kenapa aku harus selalu setuju gitu? Nah terus itu misalnya di rumah. Nah terus misalnya di kesempatan lain nih, misalnya main ke playground, ke Kitsuna gitu. Kadang-kadang kan di playground gitu kan ada kayak MC atau badutnya, siapa yang mau balon? Siapa yang mau coba nyanyi balonku? Ayo maju dulu gitu. Terus ada anak-anak nih yang aku mau balon, aku mau nyanyi misalnya gitu. Nah ternyata mungkin misalnya si Grace ini nggak mau, tapi orang tuanya dorong-dorong badan, Sering coba banget itu ya, loh Mbak ya, balon. kayak gitu Nah, sering banget kayak ya. Orang tuanya yang gitu-gitu. berambisi malah ya daripada anaknya. Iya, benar. Kayaknya orang tuanya yang pengen balon atau orang tuanya yang Ya pengen benar, nyanyi, iya betul. tapi nyuruh-nyuruh anaknya. Nah, lagi-lagi ini pengalaman uh, merasakan bahwa orang tua yang lebih punya otoritas terhadap tubuhnya. Gitu. Anggap aja ini pola pengalaman seperti itu. Kemudian seiring dia bertumbuh, seiring si Grace ini bertumbuh, karena pola narasi dan interaksi yang dia alami bisa membentuk inner voice-nya dia, dan anak-anak manusia itu juga akan tumbuh dengan banyak pertanyaan, konflik internal dalam dirinya. Bisa aja mereka akhirnya jadi bertanya-tanya, wondering, oh jadi aku nggak punya hak atas tubuhku ya? Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau aku nggak nyaman. Yang penting harus mau ya untuk dihak, distikel, didorong supaya maju gitu. Kalau aku nolak, apakah berarti aku nggak sayang sama orang tua, nggak respect sama bude gitu. Untuk aku merasa belong, untuk aku merasa diterima sama orang lain, apakah berarti aku harus selalu mengiyakan permintaan orang lain? Nah, ini nanti jadi orang yang people pleaser nih, apa-apa diiyain, walaupun sebenarnya kita grundelan, susah nolak, susah bilang tidak, susah untuk Kayaknya fenomena people pleaser tuh udah banyak banget ya ternyata, mungkin dari kecilnya ternyata mungkin ya, Mbak ya. termasuk aku, karena aku tuh dulu sebelum memulai perjalanan untuk inner work juga aku sangat people pleaser dan sangat kesulitan untuk bilang tidak, karena dulunya aku emang nggak dikasih kesempatan untuk bilang tidak gitu. Jadi I can speak from my own experience juga bahwa memang ya benar pola yang kita alami itu membentuk mindset kita juga gitu, walaupun tentunya aku tidak bisa memukul rata. Nah, apalagi anak-anak di fase usia nanti preteen, teen, mereka itu memiliki kebutuhan dari dalam dirinya untuk merasa diterima, untuk merasa nyambung, sefrekuensi sama teman-temannya, sama komunitasnya. Nah, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman atau komunitasnya ngajakinya hal-hal yang positif, yuk kita latihan bikin video, yuk latihan nge-vlog misalnya gitu. Nah, tapi gimana kalau ternyata ngajakinya kegiatan-kegiatan yang kurang baik, kayak misalnya yuk cobain bolos, yuk cobain rokok, yuk cobain apa, misalnya seperti itu. Nah, gimana anak bisa bilang tidak kalau dia nggak pernah punya kesempatan dari kecil untuk boleh bilang tidak, gitu.
Nah, terus dia juga akan bisa saja akan mempertanyakan, oh berarti namanya sayang itu harus ada sentuhan ya, karena ayah bunda selalu bilangnya gitu. Kalau sayang cium dulu dong, kalau sayang peluk dulu dong. Nah, nanti ketika sudah punya relasi romantik sama pacar, sebelum menikah, kalau pacarnya minta yang aneh-aneh, gimana kira-kira? Bisa bilang enggak atau enggak bisa bilang tidak gitu. Nah, terus karena selama ini pola interaksi, pola narasi yang diterima Grace kecil adalah orang tuanya suka maksa peluk-peluk, cium-cium, dorong-dorong tubuhnya, dia akan belajar memaknai dan mempertanyakan bahwa oh berarti maksa-maksa itu kayaknya nggak apa-apa ya gitu. Terus nanti kita bingung kalau anak kita jadi suka maksa-maksa. Kita bingung dan jengkel kalau anak kita nggak bisa diminta untuk menunggu untuk keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang kita juga menunjukkan perilaku memaksa sama anak-anak kita tanpa disadari gitu. Nah, terus ini beranjak lebih besar lagi dalam relasi pertemanan atau romantik, diajak melakukan sesuatu yang kurang aman, kurang baik menurut value-nya dia, value-nya keluarga. Kira-kira gimana? Kira-kira si Grace kecil bisa nggak untuk menjaga dirinya, untuk membuat batasan yang sehat, untuk membuat keputusan yang baik bagi dirinya. Kalau pola yang diterima sama dia bertahun-tahun itu adalah pola pengalaman bahwa dia nggak punya pilihan dan nggak punya suara. Gitu. Jadi sebenarnya konsen itu nggak hanya tentang kesehatan seksualitas gitu, Mbak Fasia dan teman-teman. Oh, Nah, jadi ini banget ya Mbak, ternyata luas banget ya bahasannya. kalau kita berkenan untuk memaknai dan memandangnya dengan deep, sebenarnya ini bisa deep. Kalau kita nggak hanya lihat ini dari kacamata, oh ini pendidikan seksualitas, gitu ya. Nah, terus tadi terkait pertanyaan Mbak Fausia, kenapa keluarga perlu belajar tentang konsen, perlu mengenal, memahami, karena kita-kita ini semuanya sedang atau akan sedang mempersiapkan anak-anak kita menjadi teman, rekan kerja, pasangan, orang tua bagi manusia lain suatu hari nanti. Jadi semakin banyak keluarga yang memahami makna relasi sehat, jadi kita juga akan semakin bisa menciptakan generasi penerus yang lebih empatik, lebih welas asih sama diri, sama komunitas. Dan itu buat siapa sih? Buat anak cucu kita juga sebenarnya. Dan ini jangan diharapin guru yang ngajarin, jangan diharapin dari guru sekolah, dari guru ngaji, dari guru di gereja, karena ini semua ingat berawalnya dari rumah. Gitu. Kita adalah agen perubahan. Jadi itu semoga menjawab kenapa penting. Menjawab banget Mbak, jadi ternyata yang kelihatannya sederhana ya, dari belajar bilang enggak, belajar menghargai diri sendiri, ternyata intinya adalah untuk membawa itu tadi ya, perubahan nantinya di tingkat juga keluarga. Jadi memang penting banget ini mengajarkan konsen kepada anak sejak dini untuk membentuk pola itu tadi ya Mbak Grace ya, sehingga anak terbiasa sejak kecil untuk mengetahui batasan, untuk mengetahui bagaimana rasanya dia itu apakah nyaman atau nggak nyaman, sehingga ketika dewasa dia sudah terbiasa ya Mbak ya, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nggak jadi orang yang people pleaser seperti tadi pengalaman Mbak Grace sendiri loh. Mbak Grace aja ngalamin loh, makanya jangan khawatir ya Moms and Dads. Terutama ini yang sudah bergabung di webinar hari ini tuh sama-sama semuanya ingin menjadi orang tua yang lebih baik, yang bisa menghasilkan generasi yang lebih baik juga ya tentunya ya Mbak Grace ya. Wah, senang banget ya. Pertanyaan sudah banyak dan narasumber juga baru satu nih yang keluar, nanti kita ada narasumber satu lagi ya. Nah, sebelum kita ke narasumber berikutnya Mbak Grace, mungkin Mbak Grace punya pengalaman pribadi nggak terkait ke anak sendiri nih, ke Aubrey dan ke Aiden, mengajarkan konsennya tuh gimana sih? Nggak mungkin kan kayak, Aiden kamu harus ngerti konsen ya, nggak gitu kan pasti. Nggak gini ya, konsen adalah bla bla bla. Nah itu kira-kira gimana sih pengalaman pribadi Mbak Grace untuk mengajarkan hal tersebut kepada anaknya? Sebenarnya sederhana banget dan nggak usah dipikir harus jadi serius, harus jadi kayak kuliah gitu ya kan. Ini kita sama anak sendiri, jadi kita masukkan dalam percakapan dan obrolan sehari-hari. Benar-benar daily interaksi aja, kayak misalnya pas aku kayak misalnya barusan deh, kejadian barusan belum lama kan, Aiden habis dikitan, habis disunat, dan itu masih aku bantu untuk membersihkan penisnya gitu. Walaupun dia mengizinkan aku untuk
membersihkan penisnya yang otomatis aku jadi pegang, yaitu aku tetap ngomong dulu, mami permisi ya mau pegang penis gitu. Nah, sesederhana itu sebenarnya kita bilang permisi. Kalau anaknya masih bayi, kita bisa narasikan, misalnya bayi belum bisa ngomong, kadang-kadang kan kita menunggu anak itu harus bisa ngomong baru kita mau ngajarin ya. Sebenarnya nggak usah nunggu sampai situ sih. Keburu kita tua takutnya. Ada kesempatan ngobrol. Kalau anak belum bisa ngomong, ya kita bisa narasiin, misalnya pas mandi gitu ya, mami sabunin muka kamu, terus sekarang nih tangan kamu, sekarang mami permisi ya mau sabunin pantat, gitu kita sebut bagian tubuhnya. Justru ini juga sebagai momen ngobrol, ngasih kosakata, tabungan bahasa reseptif gitu. Nah, itu yang ke anak sendiri. Kalau ke anak orang lain, kadang-kadang kan ketemu sama temen gitu ya, terus temen, ayo salim dulu sama Tante Si gitu. Kalau anaknya kelihatan nggak mau, ya aku yang langsung enggak aja. Oh ya, halo, aku Grace. Ya udah gitu, nggak yang aku sambil menunggu. Ini kan anaknya akan ngerasa tertekan. Sampai dipaksa ya, ayo salim dulu. Ih, malu-malu salim gitu ya. Iya gitu. Oke, jadi memang ternyata sederhana banget ya Moms and Dads, tidak yang kayak misalnya wah aku harus ngajarinnya gimana sih sebetulnya ke anak supaya anak ngerti, tapi dengan sehari-hari aja kayak tadi ya minta izin. Terus kalau misalnya ini Moms and Dads anaknya masih bayi, masih balita, belum lancar bicaranya, nggak apa-apa ya Mbak Grace ya, tetap diajak ngobrol juga, diajak berinteraksi juga karena pasti anak tetap menangkap ya dengan kemampuan mereka masing-masing. Wah, betul. Keren banget. Terima kasih banyak. Apa, ya, versi pengalaman sendiri, tapi betul. Nanti tentunya akan ditambahin sama sahabat aku, namanya Anas, dia psikolog anak dan remaja. Betul. Ini kebetulan akan saya panggil nih sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya mau info dulu ya Mbak, karena memang banyak Moms and Dads yang penasaran juga. Aku boleh bilang tidak, ini sebenarnya udah bisa dipesan belum sih? Ini udah bisa dipesan ya Moms and Dads. Ini dalam masa pre-order. Seperti yang tadi Mbak Grace bilang, dalam masa pre-order ini ada bonusnya langsung ya, yang lebih memperkaya materi, yaitu tentang bahasa cinta. Ada 2 paket nih yang bisa Moms and Dads pilih. Yang paket pertama ini nanti akan dapat buku, terus dapat flashcard bahasa cinta. Ini eksklusif banget ya Mbak ya. Eksklusif banget nih flashcard bahasa cinta, dan juga ada buklet tentang bahasa cinta yang bisa jadi panduan buat Moms and Dads untuk ngajarin bahasa cinta lain selain sentuhan ya Mbak Grace ya. Karena nggak hanya dengan peluk, nggak hanya dengan cium aja loh bisa menunjukkan kasih sayang. Nah, untuk info pre-ordernya sendiri, silahkan bisa dibeli di mizanstore.com, bisa di marketplace atau reseller kami, atau kalau misalnya bingung bisa cek di Instagramnya @darmizananak. Nah, di bio-nya ada link untuk pembeliannya di akubolehbilangda.cu.mt ya. Silakan ya, ini masih masa pre-order sampai 16 September 2022 ya. Kayaknya udah banyak yang pesen juga nih Mbak Grace nih di sini nih, udah nggak sabar nunggu pengiriman nih kayaknya. Iya, ini hardcover ya. Tadi ada yang ini ada hardcover nih. Aku boleh bilang tidak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan nih pemaparan dan pengalamannya juga tentang konsen dan kenapa sih konsen penting, dan ternyata penting banget ya, terutama untuk membangun generasi yang lebih kuat dan lebih punya relasi yang sehat. Nah, sekarang kita juga kedatangan narasumber yang sangat menyenangkan banget nih untuk ditunggu materinya, senang banget, yaitu Mbak Anastasia Satrio, MPSI Psikolog, yang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dan S2 di Magister Profesi Psikolog Klinik Anak Universitas Indonesia. Nah, saat ini Mbak Anas berprofesi sebagai psikolog anak dan remaja, terus juga terapeutik play trainee dari CAE Play, Therapy International UK, serta aktif mengadvokasi kesehatan mental sebagai mental health advocate dan survivor. Saat ini Mbak Anas berpraktik online di 3 generasi Brawijaya Klinik Kemang dan Klinik Perhati Fluid. Selamat sore Mbak Anastasia, udah bergabung ya di Zoom ya. Halo, selamat sore Mbak Fauzia. Seneng banget. Terima kasih banyak ya Mbak Anas sudah meluangkan waktunya nih. Kemarin sibuk ini ya, chat-chatan ya sama tim aku ya. Iya bener Mbak Anas, ini sibuk banget nih ya Moms and Dads, tapi alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu nih. Jadi silakan Moms and Dads yang penasaran, yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita akan membahasnya bareng-bareng. Nah, gimana Mbak Anas, kabarnya sehat ataukah sedang banyak acara nih? Kalau hari ini habis banyak istirahat, self-care. Tadi sebelum ini saya habis sesi supervisi play terapi juga, saya belajar seperti Grace juga.
Jadi senang sih bisa berbagi hari ini sama teman-teman dan mendukung Grace Melia yang selamat ya akhirnya launching bukunya yang aku udah punya loh Bapak Ibu dan Wah, iya teman-teman. dong, harus punya duluan ya. Jadi aduh isinya nggak kaleng-kaleng ya gitu. Iya dong. Sangat-sangat informatif, sangat bisa dipahami anak-anak dan mungkin orang tuanya juga jadi ikut belajar ya karena seperti yang tadi Grace bilang kita waktu dulu jadi anak nggak pernah tuh diajarin boleh nolak ya, jadi bahkan judulnya aja buat aku nih powerful banget loh, ini fondasi kesehatan mental, bener nggak Grace ya? Jadi kalau anak dari kecil boleh bilang enggak, hidup dia kayaknya nggak sesusah kita nih ya, yang tadi kayak aduh susah banget nolak orang, terus nggak tahu bedain orang yang baik mana yang enggak ya gitu. Jadi kalau dari kecil udah kita ajarin boleh bilang tidak, semoga perjalanan hidup anak-anak kita terutama dalam kesehatan mental, dalam mengembangkan potensi diri yang terbaik menjadi lebih lapang jalannya gitu ya. Betul. Wah, iya benar banget ya. Nanti juga Moms and Dads yang penasaran, nanti kita juga akan ada sesi spesial nih untuk membacakan atau intip bukunya sedikit. Aku boleh bilang tidak dari tim POBE. Nah, kemarin tuh tim POBE sampaikan nih saya ya Mbak Grace, Mbak Anas, bahwa mereka senang banget dengan kalimat pertama dalam buku ini, yaitu aku berharga dan dicintai. Nah, itu dari kalimat pertamanya aja katanya udah powerful banget ya, berharga dan dicintai. Jadi emang mengajarkan anak untuk menghargai dan mencintai tubuhnya sendiri. Nah, Mbak Anastasia nih, banyak yang penasaran juga tentang konsen ini. Kalau dari pandangan Mbak Anastasia sebagai psikolog anak dan remaja, kira-kira konsen ini seperti apa sih, Mbak? Konsen ini sambil saya share screen sedikit ya, walaupun saya nggak bikin materi yang terlalu panjang karena ini udah jam sore ya, mungkin Bapak Ibu di rumah udah mulai mikir nanti malam masak apa atau sambil nemenin anaknya les. Betul, tapi tetap semangat ini loh. Iya, hebat sekali ya, saya salut sekali. Ya. Dan mungkin kalau yang lagi di kantor, kalau di Jakarta nih hujan terus nih dari pagi, jadi udah mulai mikirin mungkin yang lagi di kantor, aduh pulangnya gimana ya, nanti macet banget. Macet gitu apa ya. bener? Oke, jadi kalau dari seperti yang tadi Mbak Grace Melia sampaikan, ini tuh ilmu yang mau ditarik ke sekarang receh bisa, mau ditarik jangka panjang tuh juga luar biasa. Jadi saya hari ini seperti penyanyi menyesuaikan ya, nanti Bapak Ibu mau bertanyanya ke arah mana, mau dibawa jauh banget kayak ini bahwa ini fondasi untuk nanti anak-anak bisa bekerja di masa depan, karena dunia yang akan anak-anak alami 2030 ke atas nanti, the future of the workplace, itu adalah tempat yang membutuhkan kemampuan kematangan emosi. Karena pekerjaan-pekerjaannya, bayangin deh, kita aja baru 2-3 tahun ini baru tahu ya profesi YouTuber benar-benar bisa hidup sangat-sangat sejahtera gitu. 10 tahun lalu tuh pekerjaan-pekerjaan tuh nggak ada. Jadi dia akan menghadapi dunia yang sangat banyak perubahannya. Sehingga kalau anak-anak lebih punya kemampuan, kita bilang namanya healthy boundaries, kemampuan mengenali kapasitas diri, kemampuan bisa berkomunikasi asertif, istilah kerennya ya, itu memang dimulai dari kemampuan untuk bisa berkata tidak ini. Jadi kalau mau ditarik panjang gitu, tapi kalau mau yang sesederhana, yang penting supaya anak saya ke sekolah nggak gampang dibully orang gitu. Supaya anak saya ke sekolah tidak jadi pelaku bullying juga, dan supaya dia aman di sekolah, supaya tidak terjadi pelecehan-pelecehan yang tidak kita inginkan. Itu pun juga udah sangat powerful. Nah, paling saya nambahin sedikit sebentar. Saya izin screen sharing. Bahwa memang betul sekali yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Grace, bahwa sayangnya nih karena kita yang kepengen punya anak nih, kita yang mesti banyak masukin pemrogramannya ke kepala anak gitu. Sebagai contoh, karena kan saya sebagai psikolog klinis anak yang sehari-hari berpraktek menangani masalah-masalah emosi, perilaku anak gitu ya. Dan kemarin di bulan September ini kita tuh lagi merayakan atau memperingati Suicide Prevention Month gitu ya. Jadi kita lagi memperingati advokasi untuk pencegahan bunuh diri. Nah, semakin tahun, saya ini tahun ke-7 praktek jadi psikolog anak, soalnya kuliahnya lama gitu ya. Nah, itu semakin tahun saya menangani anak-anak, usia anak-anak dan remaja yang ingin mengakhiri hidup atau punya pemikiran suicide thought, itu makin muda. Dulu saya ketemu pertama kali tuh umur 15 tahun. Dulu 15 tahun. Kemarin saya mau cerita nih, kemarin saya ketemu anak umur 12 tahun di sekolah sangat berprestasi,
Tapi dia cerita ke saya di sesi, dia bilang, Miss Anas, aku mau kasih tahu deh, tapi aku belum pernah cerita ke orang tua aku. Apa, Miss Anas tahu nggak, aku tuh di kepalaku sering banget ada pemikiran kayak pengen mati aja. Kayak, Ya ampun, ngapain saya sih aku hidup merinding, ini Mbak. nggak ada gunanya. Ya Ngapain sih ampun. aku hidup ini nggak ada gunanya, atau pengen bangun besok udah nggak ada di dunia ini. Nah, terus pas saya tanya, kenapa sih bisa ada pemikiran seperti itu? Kapan munculnya? Karena dia orang tuanya bawa dia ke saya karena ngalamin bullying lumayan parah di sekolah karena dia suka dikata-katain banci segala macem. Saya pikir, saya tanya, itu suicide thought-nya muncul kalau lagi di sekolah, apa besok mau sekolah gitu. Soalnya saya sebagai anak dulu banyak kecemasan mau sekolah, jadi saya pikir anak ini ngalamin kayak gitu juga. Bukan loh ternyata. Walaupun dia dibully seberat apapun di sekolah, yang bikin dia kepikiran pengen mati, tau nggak karena apa? Tiap kali dia habis dimarahin orang tuanya. Karena dia ngerasa nggak dimengerti, nggak bisa dipahami. Jadi kenapa kata-kata inner voice di kepala anak itu benar-benar kendalinya tuh di orang tua. Jadi saya bisa membuktikan bahwa pengalaman dibullying di sekolah nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kata-kata kejam, verbal abuse itu datang dari orang tua gitu. Jadi di kabar gembiranya yaitu sekali ini kan orang tua tuh segitu powerfulnya ya. Kalau mau ngerusak anak bisa banget ngerusak anak, tapi kalau bisa membekali anak juga luar biasa. Satu kata dari orang tua mungkin ngalahin puluhan sesi sama terapis ya, Grace ya. Gitu. Jadi kalau orang tuanya yang ngajarin, nah hidup kamu tuh berharga loh. Kamu itu punya badan, mata, telinga dikasih Tuhan, itu kamu yang penjaga pintunya, kamu yang boleh ngomong, kamu yang nentuin kapan kamu pengen dipeluk, kapan kamu pengen dicium, bahkan sama orang tua. Jadi kalau orang tua yang ngasih ini ke anak, itu udah protection ke anak. Kadang-kadang sebelum kita memahami soal aspek emosi dan kesehatan mental, kita pikir melindungi anak itu nggak boleh kemana-mana, atau dikasih bodyguard, atau dikasih mbak yang ngintilin anaknya kemanapun. Dengan zaman kecanggihan teknologi kayak sekarang, anak bisa buka apapun, jadi protection itu harus dari apa yang masuk ke pemikiran anak masuk ke otaknya, yang sangat-sangat kita rekomendasi ya lewat storytelling gitu. Jadi kalau tadi betul seperti yang Mbak Grace bilang, kalau kita sangat minim buku-buku dalam bahasa Indonesia untuk ngajarin soal attitude, habit. Nah, saya tuh dulu besar dengan buku Help Me Be Good ya dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi bantu aku untuk menjadi baik gitu. Judul besar itu ada 10 jenis bukunya. Jadi bayangkan itu membantu saya untuk ingat lebih kuat, atau saya tuh dulu susah makan sayur, terus ibu saya bacain cerita Bim Bim dan Bom Bom, kakak beradik kelinci yang suka makan sayur, dan itu bikin saya jadi suka makan sayur gitu. Jadi betapa powerfulnya storytelling buat anak sih gitu. Dan mungkin ini terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jadi mesti percaya dan yakin Bapak Ibu bahwa kadang-kadang kan orang tua juga masuk ke guilt trip ya. Aduh, saya ini belum jadi orang tua yang baik. Ada nggak sih Bapak Ibu yang ngerasa kayak gitu? Aduh, kemarin nyesel banget nih ngomongin kata-katanya yang mungkin anaknya akan merasa dirinya nggak berharga. Tapi percaya deh, kita juga diberi kemampuan sama Tuhan, sama ilmu pengetahuan terbaru untuk bisa repair, untuk bisa memulihkan hal-hal yang dulu-dulunya kita belum tahu, juga karena pengasuhan kita belum memahami kesehatan mental, tapi kita ini akan menjadi template. Jadi kalau sekarang di usia remaja atau dewasa kita hari ini, itu banyak kata-kata kritikan di kepala kita, itu yang masukin pertama kali pemrogramannya, kalau saya bilang, itu bukan kita. Jadi otak kita ini kayak pemrograman laptop, Bapak Ibu, kayak komputer. Kayak kita beli laptop baru, nggak ada programnya, kita mesti downloadin. Program-programnya macam-macam nih, ada Zoom, ada PowerPoint. Nah, otak anak juga sama. Yang masukin pemrogramannya itu adalah kata-katanya orang tua. Dan ini sering sekali dibahas di film-film Avengers atau film-film Hollywood gitu ya, bahwa satu kata orang tuanya bilang, I believe in you. Ibu percaya sama kamu. Itu anaknya jadi bisa melampaui apapun yang dia alamin. Jadi kita mesti percaya bahwa kata-kata kita dengan dibekali dengan buku ini maupun dengan pengetahuan tentang menjadi orang tua, makanya penting banget terus-menerus belajar jadi orang tua, kita akan memberikan anak itu pengalaman dia mengalami dilindungi, bukan hanya dilindungi secara fisik, tapi juga dilindungi emosi dan kesehatan mentalnya, terutama keberhargaan dirinya. Mantap banget ya. Aduh, saya sampai merinding nih denger ceritanya ya tadi ya Mbak Anas ya. Ternyata memang bener loh nih Moms and Dads, karena memang anak ini yang pengen anaknya hadir di dunia ini kan orang tuanya ya. Jadi mau nggak mau kita lah yang harus menaruh program-program tadi ya Mbak Anastasia ya, untuk bikin proteksi tadi, proteksi utama dari orang tua. Jadi Moms and Dads mulai sekarang jangan khawatir, jangan ragu-ragu lagi kalau mau ajak anak ngobrol ya, ajak anak bacain buku cerita,
karena ternyata powerful banget ya Mbak Anas ya kata-kata dari orang tuanya ya, bahkan sampai ada yang merasa jadi frustasi bunuh diri hanya ketika dimarahin sama orang tuanya dibanding ketika dia dibully sama teman-temannya satu sekolah. Jadi benar-benar Mom Sendes di sini punya kunci utama nih untuk melindungi anak ya. Menarik banget. Aduh, terima kasih Mbak Anas. Nah, satu lagi nih Mbak Anas sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, karena Mbak Anas ini merupakan psikolog anak dan remaja udah 7 tahun juga ya. Sekolahnya udah lama tapi masih ikutan ini lagi ya, kursus lagi ya. Luar biasa belajar terus nih Mbak Anas. Nah, kira-kira menurut pengamatan Mbak Anas, mengajarkan konsen pada anak tuh bisa dimulai sejak kapan sih Mbak? Apakah memang dari bayi pun bisa atau misalnya ketika anak sudah mulai misalnya masuk usia sekolah atau bagaimana kira-kira? Jadi kalau anak-anak untuk diajarkan konsen itu bisa dimulai dari bayi lahir ya. Jadi hari-hari awal pun kita bertemu anak, kita perlu menyadari dia itu manusia. Jadi kalau yang sekarang lagi ngetren juga tuh mindsetnya adalah namanya conscious parenting. Jadi pengasuhan berkesadaran gitu. Dimulai dari conscious conception, pembuahan berkesadaran. Nah, kalau kita skip langsung ke conscious parentingnya adalah setiap hari kita bertemu anak mulai dari dia lahir dengan cara apapun dia lahir gitu, ini adalah jiwa ya, manusia berharga. Jadi dia bukan cuma seonggok daging gitu ya. Kan ada orang yang bilang anaknya belum ngerti, nggak usah diajak ngomong gitu. Tapi dengan penelitian terbaru di bidang otak manusia di neuropsikologi, kita sangat tahu justru bahkan di 2 tahun pertama itu sinaps-sinaps otaknya paling canggih berinteraksi gitu ya. Jadi setiap apapun yang kita lakuin kita selalu perlu ngomong gitu. Karena kalau anak tuh kayak istilahnya di briefing gitu, semua kata-kata yang kita pakai kita kayak masukin pemrograman ke kepalanya dia. Dan ini juga saya nggak tahu Bapak Ibu udah tahu belum atau tentang ini. Bentar, bisa digerakin nggak? Bahwa anak itu lahir, walaupun dia lahir dengan dirinya dia sendiri, kesadaran di otaknya itu belum sadar kalau dia tuh pribadi yang berbeda daripada ibunya. Gitu di 2 tahun pertama. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah bawa anaknya cek tumbuh kembang ke psikolog atau pernah baca atau pernah lihat di rumah bingung nih, kenapa ya anak saya kok lagi suka-sukanya sih liatin dirinya di cermin? Pernah nggak ngalamin anaknya umur 2 tahun mulai suka ngeliatin dirinya di cermin kayak orang norak gitu kita bilang ya? Dia baru nyadar ternyata ya. Dia baru sadar bahwa dirinya adalah pribadi yang berbeda dari orang tuanya. Sehingga sering kita ajarin anak, misalnya saya namanya Anas, misalnya, Anas mana? Ini Anas, dari dia masih bayi tergeletak, itu membantu dia sadar, oh, I'm an individual person, saya ini manusia. Gitu. Apalagi bukan cuma namanya doang dikenalkan. Ini tangannya Anas, ini matanya Anas, ini pipinya, ini punggungnya, ini pantatnya. Jadi tahu this is my own, kepemilikan. Nanti kan ada anak umur 2 tahun mulai belajar mana nih ya barangnya ayah, mana barangnya ibu, mana barangnya aku. Makanya nggak heran di umur-umur segitu kalau punya adik suka, adik nggak boleh main boneka aku. Maksudnya padahal pengennya maksud kita dia suruh main bareng, tapi enggak, ini barang aku. Ini tuh sebenarnya sense of individuality. Maksudnya ke pemahaman dia akan aku tuh punya dunia aku sendiri, punya barang-barang aku sendiri. Dari barang-barang yang di luar tubuhnya sampai ke anggota tubuhnya dia yang sangat berharga ini. Nah, cuman kalau ini nggak pernah diomongin, nggak pernah sadar gitu. Dan kita sering mendengar kisah-kisah sampai usia remaja, dewasa yang tadi seperti Grace bilang, oh nggak tahu kalau ada yang pegang-pegang aku tuh nggak boleh ya. Oh aku tuh nggak harus selalu ngiyain orang ya gitu. Jadi area psikologi klinis itu kan lebih banyak namanya kuratif ya. Kalau udah ada kejadian masalah baru kita beresin. Nah, dengan adanya buku yang Grace Melia bikin dengan Mizan, dengan aku boleh bilang tidak, ini preventif Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Jadi ini kita semua dalam satu spektrum kesehatan mental. Saya lebih sering ngenanganin yang di ujungnya sana. Jadi saya udah tahu nih kalau ini nggak dijalanin ujungnya tuh itu. Nah, kita bantu dari preventifnya dan juga supaya kita bisa lebih optimis dan berpengharapan ya untuk membersamai mengasuh anak-anak belajar jadi orang tuanya mereka gitu. Oke, jadi jangan anggap ya kalau bayi itu belum bisa ngomong, belum apa tuh nggak ngerti ya Mbak Anas, tapi kita bisa tetap mengajak komunikasi mereka. Dan bahkan tadi penelitian juga 2 tahun itu ternyata malah paling ini ya, paling pesat gitu ya pertumbuhan perkembangan syaraf
draftnya ya. Jadi moms and dad silahkan yang anaknya masih pada bayi, balita, nggak apa-apa juga mulai diperkenalkan. Salah satunya dengan tadi storytelling juga ya, sampai Mbak Ana seneng makan sayur tuh gara-gara baca buku yang karakternya menyenangkan gitu. Jadi terpatri banget. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Anas atas penjelasannya. Nanti kita akan coba juga untuk tanya jawab juga dengan beberapa peserta. Tapi sebelumnya, mumpung masih pada ada nih, mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya, Mbak Grace, Mbak Anas, dengan para peserta juga, supaya ada kenang-kenangan nih. Mungkin memang belum bisa ketemu offline, tapi bisa ketemu via Zoom. Nanti dibantu sama operator ya, ada. Coba, Kang Rivial bisa dibantu untuk fotonya? Silakan Ayah dan Bunda. Wah, udah pada nyalain kamera ini. Terima kasih. Ada 7 slide ya Ayah dan Bunda. Jadi harap bersabar setiap 7 kali senyum terus ya. Takut ada di slide yang disebut. Wah, ini banyak banget ada. Wah, ada yang ngajak anaknya juga nih ya. Oke, kita siap di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Sekarang slide ketiga. 3. Oke, siap. Slide ketiga. 1. Udah belum? Belum open. Oh, nggak apa-apa. Kayaknya yang belakang-belakang ini pada nggak open ya. Oke deh, udah deh. Berarti sampai slide ke berapa? Sekali lagi ya, slide ketiga kalian ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Ayah dan Bunda. Nanti foto-fotonya bisa di-share di IG Darmizan Anak juga ya. Dan kalau misalnya ini tadi banyak banget yang nanya nih ya, katanya ini bakal ada rekamannya atau enggak. Nanti kita akan upload ya di akun YouTube-nya Penerbit Nisa. Oke deh, nah sekarang kita waktunya untuk melihat persembahan spesial nih dari tim POBE ID yang akan memberikan intip sedikit nih tentang bukunya Mbak Grace, Aku Boleh Bilang Tidak, yang akan dibacakan oleh Kak Dis nih, Kak Dis namanya ya. Sebelumnya kita baca dulu. Kak Dis nih, Kak Dis mungkin ada di sini juga banyak banget yang sudah follow POBE ya, mungkin sudah hafal dengan Kak Dis, yaitu singkatan dari Kakak Isna dan Kakak Adis ya. Kedua sahabat ini merupakan certified read aloud trainer dan memiliki ketertarikan di dunia teater dan di dunia anak. Mereka merupakan bagian dari tim POBE ID, sebuah keluarga kecil yang terdiri atas bapak, ibu, dan binar yang suka berbikinan, bermain, dan bercerita. POBE ID menyediakan mainan lokal handmade sebagai media untuk membangun koneksi dan kedekatan antara orang tua dan anak. Tidak hanya itu, POBE juga ingin merangkul banyak orang tua tentang program yang dihadirkan serta memiliki harapan agar setiap anak merasa dicintai tanpa syarat sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam rasa aman dan penuh cinta. Ih, so sweet banget ya. Hari ini mereka sudah menyiapkan banget nih video spesial untuk kita bisa intip bareng buku Aku Boleh Bilang Tidak sebelum Moms and Dads bisa membacanya langsung. Silahkan kita lihat sama-sama video. Kita, Nah, dan Kakak Adis. Wah, gimana nih teman-teman perasaannya setelah mengikuti webinar kali ini? Pastinya tambah semangat buat belajar lagi tentang concern dan mulai praktekin nih ke Ananda tercinta di rumah pastinya Kak Isna. Semangat ya teman-teman untuk praktekinnya. Tapi Kak Adis, ngomong-ngomong tentang praktekin, aku tadi dengar kalau kita akan bacain buku terbaru karyanya Mami Gesi. Betul Kak Isna? Teman-teman di rumah sudah pada tahu belum bukunya yang mana? Yang ini dia. Apa sih Kak Isna? Itu kenapa adiknya seperti merasa tidak nyaman ya Kak Adis saat dipeluk
dan dicubit pipinya sama orang dewasa. Wah, ya juga nih. Kenapa dia ya? Kan pelukan itu salah satu cara kita untuk mengungkapkan kasih sayang ya. Iya sih ya. Kenapa dia nggak nyaman? Gimana kalau kita langsung aja cari tahu? Ayo, Kita baca bukunya? ayo. Oke. Judulnya, Aku Boleh Bilang Tidak. Karya Grace Melia, ilustrator Gladys Trisnawati, dan diterbitkan oleh Darmizan. Wow. Aku berharga dan dicintai. Aku merasa senang saat mendapatkan kasih sayang dari mama dan papa. Wah, lihat. Adik-adiknya merasa senang saat dipangku dan dielus kepalanya sama mama dan papa. Wah, mereka tampak gembira sekali, Kak Isna. Iya, Kak Adis. Aku juga senang saat mendapat elusan lembut di rambut, ciuman di kening atau di pipi, dan pelukan. Wah, pasti bahagia sekali rasanya. Terus ada lagi nih yang membuatku semangat. Seperti tepukan di pundak yang membuatku bersemangat. Kayak adiknya ini nih, dia mau ikut lomba dan diberi semangat oleh ayahnya. Wah, atau tos dengan senyuman yang lebar. Yeay! Akhirnya adik menyelesaikan lomba. Wah, mereka senang banget, Kak Isna. Tapi kadang aku sedang tidak ingin. Kadang aku merasa tidak nyaman atau sedang ingin sendirian. Dan itu tidak apa-apa. Itu juga bukan berarti aku tidak sayang keluargaku. Betul, Kak Isna. Aku bisa menolak saat aku merasa tidak nyaman. Mama dan papa sangat memahamiku. Mereka mengerti saat aku sedang tidak ingin dicium atau dipeluk. Mama dan papa selalu bilang bahwa aku juga bisa menunjukkan rasa sayang dengan cara lainnya. Lihat Kak Adis, adik-adiknya merasa bahagia karena bermain bersama mama dan papa. Mereka bermain origami dan membaca buku bersama. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Ya. Terus Kak Isna, ada lagi nggak ya cara untuk menunjukkan rasa sayang? Ayo kita baca lagi. Ayo teman-teman. Wah, aku bisa membantu membersihkan rumah. Kayak menyapu dan membereskan mainan. Betul. Terus aku bisa bilang terima kasih atas masakan mama. Lezat. Aku bisa menggambar untuk mama dan papa. Bagus gambarnya. Terus aku bisa menemani papa mencuci kendaraan. Kadang orang lain belum memahami hal itu. Kadang mereka tiba-tiba menyentuh kepalaku atau mencubit pipiku karena gemas. Tapi beruntungnya Kak Isna, mama dan papa akan membantuku menjelaskan kepada mereka. Wah, terima kasih mama dan papa. Bukunya bagus banget Kak Isna. Kak Adis, ya ampun bukunya bagus banget.
ada buku cerita anak yang berbahasa Indonesia mengangkat tema ini. Wah, tema concern yang jarang diangkat Kak Isna. Betul Kak Adis. Karena kan concern itu merupakan salah satu hal terpenting, Hal yang mendasar ya Kak Isna. hal yang mendasar dalam pengasuhan anak. Wah, betul banget Kak Isna, setuju. Bapak Ibu, yuk adopsi buku ini dan bacakan bersama dengan Ananda tercinta di rumah. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah membaca bersama Kadis. Kadis pamit undur diri. Dah. Wah, keren banget ya kalau misalnya apa namanya Kadis yang bacain ini nggak bisa kalau nggak ikutan semangat ya, pasti jadi ikutan semangat banget ya. Tentunya itu tadi cuma cuplikan sedikit. Silakan Moms and Dads jika ingin lebih tahu bukunya langsung aja diadopsi nih seperti kata Kak Adis tadi, bisa klik di akubolehbilangtidak.ju.mp. Nah, untuk info juga nih Ayah dan Bunda, Moms and Dads semuanya, bahwa Darmizan dan Pobe sedang ada challenge nih, challenge bahasa cinta. Jadi nanti Ayah dan Bunda, Moms and Dads bisa bikin reels atau feed yang menceritakan pengalaman orang tua tentang cara mengungkapkan bahasa cinta kepada anak. Ini challenge-nya berjalan sampai tanggal 14 September nanti dan juga bertabur hadiah. Ada buku-buku dari Darmizan dan ada juga Imani. Untuk syarat lebih lengkapnya lagi silahkan klik aja di Instagramnya pobe.id atau di Darmizan Anak ya. Jadi nanti Ayah dan Bunda Moms and Dads bisa berbagi pengalaman gimana sih mengungkapkan bahasa cinta kepada anak-anak ya. Oke, terima kasih banget buat Kadis dari Pobe ID. Ceritanya seru banget. Nanti juga pasti bakal di-share ya videonya di YouTube Pobe ID. Oke, sekarang waktunya kita tanya jawab nih. Sudah pada nggak sabar pertanyaannya dijawab oleh para narasumber. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ini pertanyaan banyak banget dan waktu kita terbatas. Jadi mungkin akan dipilih beberapa yang temanya serupa ya. Nanti silakan Mbak Grace pilih satu pertanyaan dan Mbak Anastasia pilih satu pertanyaan yang menurut Mbak Anas dan Mbak Grace terbaik untuk diberikan door prize ya. Silahkan ya, nanti diingat-ingat pertanyaan yang mana. Oke, wah ada yang sudah ikutan PO bukunya juga ya, asik banget, ditunggu nih untuk dikirim. Oke, pertanyaan pertama nih dari yang paling semangat, sudah memberondong pertanyaan dari awal dari Ayah Latif ya. Kita tanya dulu mungkin ke Mbak Grace, bagaimana cara menghargai dan menerima pilihan anak, sementara bisa jadi pilihan anak tidak sejalan dengan ekspektasi orang tua. Nah, mungkin yang sudah diajarin konsen sejak dini, sudah bisa bilang tidak, tapi sebenarnya si orang tua tuh pengennya anak tuh nggak gitu loh Mbak Grace. Gimana tuh cara menghadapinya? Ini pilihan terkait apa nih maksudnya? Ini nggak disebutin spesifik sih Mbak Grace. Jadi mungkin ketika anak, mungkin tadi juga ya, misalnya disuruh salim ke budenya, tapi anak nggak mau misalnya, tapi dalam hati orang tua harusnya dia mau salim dong gitu. Nah, tapi berusaha menghargai, kira-kira gimana nih caranya? Aku juga ngalamin banget loh kalau itu. Karena kan suami aku tuh orang Jawa ya, yang bude-budenya tuh banyak gitu. Jadi kalau ketemu acara keluarga itu pasti yang salim-saliman, didorong-dorong gitu. Ngalamin banget. Nah, kalau konteksnya terkait itu ya, misalnya di keluarga besar untuk mau dipeluk, dicium, dan anaknya nggak mau ya, satu hal yang kita ingat bahwa memang kita nggak berhak untuk memaksa anak ya, karena itu tujuannya anak. Nah, kadang yang perlu ditenangkan adalah pemikiran-pemikiran kita sendiri, karena biasanya pemikiran orang tua adalah, aduh gimana ya kalau dikira aku nggak ngajarin anak, aduh gimana ya kalau anakku dicap jadi anak yang nggak sopan atau nggak tahu aturan gitu. Padahal beda banget konteksnya antara belum mau atau tidak mau mencium dengan anak yang kurang ajar, dengan anak yang tidak tahu aturan. Gitu. Nah, kalau konteksnya seperti itu, kita bisa mengarahkan, oke, nanti aja ya, atau kalau pas mau, gitu. Jadi tetap kita kasih pilihan dan kita kembaliin ke anak. Nah, ini juga kayaknya relate karena tadi aku beberapa baca ada pertanyaan gimana ya kalau kitanya sebagai orang tua sudah paham, tapi orang di sekitar kita yang tidak paham dan justru memaksa terus gitu. Ya, kalau menurut aku kita ingat kembali bahwa ada hal yang
di dalam kuasa kita dan di luar kuasa kita. Untuk membuat orang lain sepaham, sependapat, seia sekata dengan prinsip parenting kita tentunya sudah di luar kuasa tangan kita. Yang kita bisa lakukan adalah be the advocate untuk anak-anak kita. Itu juga sejalan dengan prinsip konsen ya, menjadi advocate bagi anak-anak kita dengan ya itu tadi misalnya ajak tos atau oke nanti kalau misalnya masih maksa. Kalau pengalaman aku pribadi, karena aku sekarang berlatih juga untuk bicara asertif, ya aku bilang, Bude ejengnya belum mau sekarang. Nah, akhirnya itu menjadi proses untuk orang tua juga. Bagaimana caranya untuk bicara asertif pada keluarga atau tetangga terkait dengan batasan sentuhan ini. Gitu. Mungkin Anas bisa nambahin. Oke, nah iya itu tadi banyak banget soalnya pertanyaan yang nanya gimana sih caranya kalau misalnya orang di sekitar kita, nenek, kakek misalnya, tetangga, temen, itu belum mengerti nih tentang konsen itu. Nah kira-kira gimana, ada tips atau misal caranya nggak dari Mbak Anas kira-kira? Ini sebenarnya pertanyaan yang gampang-gampang sulit karena sebenarnya dari satu pertanyaan sederhana itu kita perlu ngulik sampai ke filosofi kita jadi orang tua dan filosofi kita melihat anak tuh seperti apa. Memang kita ada perbedaan pemahaman tentang menjadi orang tua, pemahaman tentang anak dari berbagai generasi ya. Gitu. Kalau kita masih memakai pemahaman generasi boomers orang tua kita bahwa punya anak itu untuk berbakti sama orang tua, jadi kita akan gampang ke-trigger istilahnya kan zaman sekarang, kita gampang terpicu kalau anaknya itu nggak nurut. Tapi kalau kita lebih memahami informasi-informasi terbaru tentang hakikat anak, perkembangan anak, otaknya anak justru belajar lewat dia berkata tidak, dia perlu protes bahwa itu anaknya berpikir kritis. Kalau anaknya nurut-nurut aja mah main Tamagotchi gitu ya. Kalau anaknya nurut terus kita agak takut sebenarnya gitu ya, kalau dari perspektif sebagai psikolog anak gitu. Karena juga ada istilahnya namanya a good girl syndrome ya, sangat terkait dengan yang tadi Mbak Grace cerita tentang orang-orang usia dewasa yang hanya mau mengiya-iyakan doang, udah gedenya a good girl syndrome. Itu bukan hanya soal masalah pertemanan dan relasi, tapi banyak orang kena kasus autoimun, kena kasus-kasus penyakit fisik yang kronis karena tubuhnya menyerap terlalu banyak emosi dan nggak tahu cara ngeluarinnya, padahal itu emosi-emosi yang nggak enak gitu. Jadi itu ujung dari proses-proses emosi yang seperti ini. Nah, walaupun demikian, tadi seperti yang Mbak Grace sampaikan, kita perlu memahami mana yang bisa dalam kontrol kita, mana yang enggak. Kalau saya sih sangat concern dengan inner circle ya, maksudnya orang tua, kakek nenek, om tante yang dari keluarga inti kita. Gitu. Soalnya mungkin kalau satu terah keluarga gitu ratusan orang kebanyakan ya. Jadi memang kita ini Bapak Ibu perlu sadar peran kita jadi orang tua tuh apa sih buat saya terkait topik yang hari ini kita bahas. Kita ini adalah pelindungnya anak. Kita nih advokatnya anak. Sehingga sebelum anak mengerti hal-hal apa yang perlu dia dilindungi, kita yang harus pasang badan. Saya akan cukup radikal soal ini. Kalau saya ditanya pilih nyenengin orang tua atau mertua atau pilih melindungi anak, saya akan bilang mendingan milih melindungi anak. Karena orang tua itu hidupnya nggak panjang, mereka juga bentar lagi mati, kasarnya kan gitu. Anak-anak ini hidupnya panjang, mereka yang tanggung jawab amanah kita loh, nanti pertanggungjawaban di Tuhan itu kan anak kita, bukan orang tua kita. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Sehingga misalnya dalam hal ini contoh konkret yang sudah saya lakukan adalah kalau misalnya ada orang tua datang ke klinik membawa anaknya, lalu mereka tinggal dengan keluarga besar atau sering berinteraksi dengan keluarga besar, saya panggil semuanya untuk saya ajak ngobrol gitu. Dan makanya berlatih bagaimana sih cara ngobrol, pendekatan yang bisa membantu orang-orang tua ini paham gitu. Kemarin saya bertemu dengan nenek umur 72 tahun yang perlu memahami anak cucu remajanya umur 18 tahun. Kalau pakai pendekatan zaman dulu, itu kan anak kecil yang otaknya lagi masa perkembangan, ibaratnya kayak cetakan semen basah, disuruh ngertiin orang dewasa, suruh ngertiin kakek neneknya. Tapi kalau kita pakai pemahaman akan perkembangan otak anak, justru orang tua yang udah punya kapasitas otaknya untuk memahami anak gitu. Jadi semuanya itu dibalik. Makanya kalau Bapak Ibu udah banyak mengikuti Mbak Grace Melia, sering sharing postingan, itu benar-benar kita di titik kritis karena kita perlu merubah apapun yang kita tahu zaman dulu udah nggak berguna lagi untuk zaman sekarang. Jadi makanya kita juga nggak terlalu banyak pengen kayak berkoar-koar harusnya gimana ya Mbak Grace ya. Karena sadar dulu,
ternyata pengasuhan yang saya dapat dulu itu udah nggak works ya buat anak saya. Ternyata kalau saya pengen anak saya tuh anak yang kritis di sekolah, bisa berpendapat, nanti di dunia sekarang Indonesia lagi G20, nanti suatu hari dia bisa kayak Maudy Ayunda, nggak mungkin di rumahnya tuh cuma nurut-nurut doang. Justru harus kita tanya, kamu sukanya apa? Menurut kamu ini gimana sih gitu. Tapi kan ini keterpanggilan tiap orang tua nih. Ada yang nggak nyaman. Perubahan itu nggak nyaman loh buat otak manusia. Saya pengennya cara dulu aja. Orang dulu saya digebukin jadi orang juga gitu kan. Jadi ini tergantung keinginan, keterpanggilan Bapak Ibu sebagai orang tua, karena kita kalau menghadapi orang dewasa, kita itu punya respect bahwa tiap orang itu punya jalan hidup dan pilihan hidupnya masing-masing. Yang bisa kami tawarkan, yang kami berikan sebagai orang yang berkecimpung di bidang anak dan mempelajarinya juga secara saintifik, menawarkan, ini loh ada cara lain membesarkan anak zaman now. Ini loh ada cara komunikasi-komunikasi lain. Ini loh ada cara memahami anak yang berbeda, dan kalau mau kita bisa satu kapal, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi intinya kita harus fokus sama apa yang memang ada dalam lingkaran kita ya. Tadi sama Mbak Grace bilang, terus Mbak Anes juga bilang mungkin kita lebih fokus ke inner circle lah ya. Kalau misalnya untuk keluarga besar ya, dia terlalu banyak dan ya yang pasti susah banget, capek banget, kita malah capek sendiri ya. Tapi tenang saja, Mama Sandet pasti selalu terus belajar karena pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk melindungi anaknya tadi ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini dari Kori di Jakarta ya. Nih, ada yang khawatir nih Mbak Grace ternyata ketika Mbak Grace tadi cerita tentang pola yang diterapkan kepada anak sejak kecil. Nah, Kori ini bilangnya gini ya, ini atau bunda atau ayah ya, kalau sudah keseringan bikin pola yang salah itu, sebagai ortu masih bisa perbaikin nggak ya dalam hal misalnya anak saya sekarang umurnya 9 tahun nih, udah bukan balita lagi, kira-kira apakah pola yang selama ini diterapkan ini masih bisa diubah? Nah, coba mungkin dari Mbak Grace dulu. Ya, kalau ditanya bisa apa enggak, karena kita belajar bahwa ternyata otak kita itu punya neuroplasticity, memungkinkan kita belajar hal baru, termasuk juga untuk pemulihan, merubah pola-pola yang mungkin kurang empatik atau kurang aman secara emosi terhadap anak. Jadi sebenarnya mungkin. Tapi kan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana gitu. Karena ternyata ini tidak mudah loh. Secara logika, aku tahu, aku tidak boleh bentak-bentak. Tapi ketika sudah dihadapkan pada situasi yang challenging, misalnya anakku, aku minta udahan YouTube-nya kok dia ngejawab. Nah, langsung kita gitu lagi. Ambiar langsung ya. Ambiar. Ya, ambiar gitu. Nah, kalau untuk apa ya, kayak pertolongan pertamanya dulu di rumah, biasanya aku menyarankan untuk ibu-ibu mencatat emosi, mencatat sinyal tubuh yang dirasakan. Jadi apa kabar hari ini? Apa kabar diri kita hari ini? Ada emosi apa aja? Kalau misalnya hari ini marah, situasinya yang bikin marah tadi apa? Terus intensitas marahnya dari 1 sampai 10 itu di level berapa? Terus di bagian tubuh mana yang kerasa gitu. Tujuannya apa? Supaya ketika next time dihadapkan pada situasi serupa, semakin kita berlatih mengenali tubuh yang tentunya tidak instan, kayak Indomie, kita semakin oh ini kayaknya aku udah mau jengkel nih. Kayaknya kalau diterusin aku masih ada di sini adep-adepan sama anak, aku jeblok nih kayaknya habis ini. Jadi mendingan aku melipir dulu deh. Apalagi anaknya udah umur 9 tahun ya. Ditinggal melipir sebentar mah aman gitu. Nggak kayak anak bayi yang benar-benar masih harus dipastikan keamanan fisiknya. Gitu. Untuk kita melipir bisa minum dulu, napas dulu, atau wudu dulu buat teman-teman yang muslim dan lain sebagainya. Karena hanya dengan kita terpanggil untuk kita mengenali diri kita, termasuk mencatat sensasi tubuh kita bisa semakin supaya kita bisa ngerem. Karena kalau kita secara logika, kita udah baca, kalau kita lagi mau marah adalah pause, stop, drop, and breathe. Gitu. Kita tuh udah hafal sama formula itu. Pause, stop, drop, itu hafal di luar kepala. Tapi kan ternyata saat itu terjadi, nggak harus nge-pause gitu loh. Kapan aku harus nge-pause itunya yang kita nggak ngeh. Nah, makanya kita perlu rajin untuk mengenali diri sendiri. Itu yang pertama. Dan kemudian juga menemukan cara tenang kita, apa yang works untuk tenangnya kita. Karena cara tenang setiap orang bisa aja beda-beda. Ada yang mungkin dengan napas, ada yang mungkin harus ada sensory input, kayak ngeremes, kayak minum, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang di rumah sendiri. Namun, jika memang dirasa ini terlalu berat untuk diri sendiri dilakukan di rumah,
tidak ada salahnya untuk betul-betul mempertimbangkan, membuat waktu, energi, dan budget untuk berkonsultasi sama expert. Tuh. Oke, jadi memang tetap kitanya sendiri harus sadar diri dulu ya. Jadi maksudnya nggak usah merasa bersalah dulu ya, masih ada kesempatan. Tapi ya itu tadi, mungkin kadang kita udah belajar ini itu, tapi lupa ya Mbak Gracia pas di depan anak langsung ambiar gitu semuanya. Nah kalau dari Mbak Ana sendiri yang sudah terbiasa menangani anak nih mungkin di berbagai umur, kira-kira kalau misalnya di usia 9 tahun nih, kita sebelum-sebelumnya nih belum belajar, belum tahu. Nah sekarang ingin mengubah itu, apakah masih ada harapan? Oke, wah pertama saya mau apresiasi dulu karena ada keinginan untuk berubah aja tuh udah satu progres ya, Mbak Grace ya. Jadi udah sadar diri itu udah sangat-sangat membantu. Jadi kalau dalam dunia konseling gitu ya, 50% masalah tuh udah selesai ketika kita udah menyadari apa masalahnya. 50% berikutnya mencari cara-caranya, di mana setiap orang itu kan unik ya, jadi cara yang cocok buat satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jadi kita juga perlu punya spirit coba lagi award gitu. Jadi kalau satu cara nggak cocok, kita lakuin lagi. Di usia 9 tahun itu sangat-sangat bisa diubah, diproses. Saya tuh selalu mengapresiasi orang tua untuk membantu anaknya di bawah usia 12 tahun sebelum puber. Karena kalau sudah puber itu isu-isu emosi jadi escalate ya, semuanya jadi lebih intens. Jadi kalau sekarang anak-anak Bapak Ibu itu di bawah umur 12 tahun, yuk kita kerja lebih keras untuk membantu memahami emosi anak. Bukan anak yang mesti kerja keras kitanya. Kejar-kejaran sama waktu, sambil yang tadi Mbak Grace bilang, nanti saya akan share juga, itu tentang self-care ya. Jadi apapun ilmunya nih, kitanya juga harus self-care dulu. Seperti kalau kita naik pesawat turbulence, masker oksigen tuh kita dulu yang pakai gitu. Jadi apapun ilmu baik yang mau kita kasih ke anak, kitanya nih manusia yang ngejalaninnya itu yang perlu kita latih. Dan sekarang lagi banyak banget informasi tentang gimana cara self-care buat orang dewasa ya, cari yang cocok buat Bapak Ibu. Dan semakin banyak jurus kita nih kayak Kung Fu Panda, makin banyak jurus dalam kita mengelola emosi, mengelola stres, kita akan makin lebih enak menjalani hidup. Misalkan, apakah berolahraga dan doa dan sedekah dan me time sama temen dan menggambar atau dan bikin nonton film. Jadi kita tuh jangan cuma satu jurus, kayak saya tuh me time-nya cuma nonton drama Korea. Kalau lagi nggak bisa nonton drama Korea gimana? Ngapain? Jadi kita jangan cuma stuck di satu. Itu pun kalau kita lebih berkembang growth mindset-nya, ke anak juga cara-cara kita menghadapi anak jadi jauh lebih kreatif. Karena kan anak itu menguji daya kreativitas kita kan. Emang kenapa nggak boleh? Kalau ini kenapa? Kalau kitanya nggak kreatif, gimana kita mau jawabin anak-anaknya? Kreatif itu baru dapat kalau kitanya lebih rileks, punya waktu untuk waktu santai sih kadang nggak ada, punya waktu untuk jeda ya. Makanya latihan napas, apapun yang ngebantu kita untuk connect lagi ke tubuh kita, mindfulness itu sangat-sangat membantu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan saya punya cerita testimoni ya, bahkan klien saya remaja umur 18 tahun, yang kayaknya kalau di bayangan kita punya anak masih kecil tuh jauh banget, kayak udah gede banget gitu ya. Baru sebulan dia sesi bersama saya, dan saya kalau sesi sama remaja selalu ada bersama orang tuanya ya, karena kan masih tinggal di lingkungan orang tua. Dan dari sebulan bapak ibunya berkonsultasi ke saya jelasin tipe anaknya nih anak yang highly sensitif, jadi nggak bisa kita minta dia untuk selalu ngakuin sesuatu dengan donder cepat, gitu. Anaknya butuh kasih waktu, butuh briefing. Dan saya juga tanya ke bapak ibunya, Bapak Ibu self care me time-nya ngapain? Soalnya kalau kitanya udah capek sama deadline kerjaan, nggak mungkin kita sabar dong ke anak ya, ngomongnya pasti ngegas terus. Jadi saya tuh nggak pernah di sesi awal tuh nyuruh orang tua ABCD ilmu parenting, nggak ada. Saya cuma nanya, Bapak Ibu tidurnya cukup nggak? Self care-nya cukup nggak? Nah kalau itu aja nggak cukup, gimana nih kita kayak mobil bensinnya nggak ada gitu ya. Nah menariknya pas ibunya, oh iya saya coba akan yoga deh Mbak Anas, dan dia lebih ngerti, oh anaknya butuh jeda. Anak yang remaja umur 18 tahun aja bisa menyadari gini, Mamah aku berubah ya sebulan ini. Dan ketika ibunya berubah, anaknya jadi berubah. Ibunya bilang, Mbak, sekarang anaknya jadi nggak gampang nangis, dia jadi lebih berani ketemu teman-temannya, dia jadi nggak gampang minderan. Imagine, ya kan? Saya ini cuma fasilitator perubahan yang sebenarnya. The best mental health intervention itu relasi orang tua dengan anak gitu. Wah, benar-benar inspiratif banget ya. Jadi Moms and Dads ini harus cari benar Kung Fu Panda tadi ya. Jurusnya harus banyak nih untuk menjaga, merawat diri sendiri dulu. Dan tentunya mungkin kalau misal Moms and Dads butuh bantuan ahli itu juga nggak apa-apa ya Mbak Gracia bertanya dengan yang ahli. Misalnya, oh anak saya tipenya mungkin seperti yang tadi kliennya Mbak Anas ternyata highly sensitif. Atau misalnya mungkin anaknya gimana sih cara
spesifik untuk menghadapinya, nggak apa-apa kok minta bantuan yang memang sudah ahli ya. Jadi tenang saja tadi Bunda Kori, masih ada harapan ya, tuh sudah masih ada harapan, bahkan sudah 50% masalahnya ini udah selesai kalau kata Mbak Ana. Sekarang sudah ada keinginan untuk berubah. Keren banget ya. Oke, ini coba ada satu lagi pertanyaan dari Bunda Aina Nur Fauzi. Sore Mbak Gesi, jujur saya punya kecemasan setelah kalau misalnya anak saya kenal buku ini, nanti dia jadi suka menolak hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar seperti makan dan mandi. Kira-kira gimana ya menghandle? Jadi ini malah dijadi pakai modus mungkin ya, karena dia boleh bilang tidak, terus dia nolak untuk hal-hal yang dasar seperti makan atau dan mandi. Gimana kira-kira menurut Mbak Grace? Iya, kayak yang tadi Anas udah share ya, bahwa kita juga perlu memaknai anak-anak kita itu sebagai jiwa yang berharga, yang ngerti gitu, bukan hanya seonggok daging gitu. Sehingga jika kita percaya, meyakini itu, kita juga akan merasa dan berpikir bahwa oh anak kalau misalnya kadang lagi nolak itu juga nggak apa-apa, tapi kan bukan berarti akan nolak terus dan kita nggak akan jelasin gitu. Khususnya untuk makan dan mandi, ini kan kebutuhan ya, apalagi makan deh. Ya tentunya kan kita juga nggak akan beda konteks dong sama sentuhan gitu loh maksud aku. Nah kita tentunya juga perlu jelasin kenapa anak perlu makan, bukan hanya nyuruh kamu tuh harus makan loh titik. Anak nggak ngerti, ternyata tuh anak nggak kebayang. Nah kita juga perlu kenalkan rasa lapar itu seperti apa. Kalau kamu lapar itu tubuh kamu rasanya mungkin ya lemes atau ngantuk atau nggak bisa konsen di sekolah dan lain-lain. Makanan apa yang sehat buat kamu, jam makan kamu itu lebih baik jam berapa, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya anak masih bilang enggak, boleh kok kita kasih pilihan, oke, makannya mau 5 menit lagi atau 10 menit lagi, mandinya mau sambil bawa mainan apa atau sambil dengerin lagu apa gitu. Kalau aku pribadi, aku yang 7 tahun itu kadang males mandi, apalagi kalau pagi kan masih ngantuk ya habis melek. Itu aku kasih pilihan banget. Jadi di kamar mandi itu kan ada meja kecil yang tidak terkena guyuran air gitu. Aku taruh HP di situ, mau denger lagu yang mana. Jadi kita juga perlu mencari siasat yaitu kungfu panda tadi ya untuk memahami dan untuk harus kreatif ya, harus ya kreatif. mendekat ke anak kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Grace. Ini ada yang nanya juga nih, kalau misalnya anaknya udah 9 tahun, kira-kira masih cocok nggak sih Mbak baca buku Aku Boleh Bilang Tidak? Mungkin narasinya dirasa akan terlalu pendek ya mungkin, tapi sebenarnya kembali pada anaknya juga gitu, karena kan kemampuan membaca dan memahami teks setiap anak berbeda-beda. Kebetulan aku punya klien usia 10 tahun, sudah duduk di kelas 3 SD yang membaca buku dengan narasi yang lebih singkat dari ini, ternyata belum paham. Dia cuma bisa baca tok, tapi nggak paham alurnya gitu. Jadi mungkin untuk anak 9 tahun aku kembalikan saja kepada orang tua. Kira-kira anak sudah bisa paham atau belum. Kalau memang kira-kira sudah bisa paham dan ada budget sih, aku tetap mengundang untuk memiliki ya, karena pesannya menurut aku bermakna buat anak-anak gitu. Oke, saya mau tambahin sedikit tentang gimana penggunaan buku ini. Jadi jangan sedih Bapak Ibu. Sebenarnya buku ini itu sebenarnya pancingan untuk diskusi. Jadi kan kalau anaknya usianya makin kayak usia Aiden, anaknya Mbak Grace, makin ke atas, itu tuh apapun stimulus di lingkungan itu jadi bahan diskusi gitu. Jadi kalau dari baca ini menurut kamu yang oke yang mana? Yang kamu pengen coba praktekin gimana gitu. Jadi suasana-suasana diskusi ini tuh perlu kita hidupkan di rumah. Kalau nggak kebayang, kita mesti lebih banyak lihat contoh juga ya, diskusi-diskusi yang lebih sehat, jangan cuma nonton diskusi yang cuma satu arah, tapi kurang lebih itu sih. Jadi bahkan dari hal-hal receh itu sebenarnya bisa jadi bahan diskusi gitu. Jadi justru kalau buku itu gampang dan mudah dipahami, diskusi kita bisa naik ke hal yang lebih advance, tapi kalau belum ya bantu dia benar-benar memahami itu. Semoga membantu ya. Betul, aku mau nambahin satu lagi dong, Mbak. Silakan. Sorry aku motong. Mbak Fasya udah selesai? Mau bicara dulu? Oke, thank you. Mungkin untuk anak 9 tahun, menurut aku sudah mulai bisa juga untuk bikin buku ini jadi kayak book report project gitu. Karena aku sudah coba terapin ke anak aku, kayak misalnya nulis sendiri judulnya apa, penerbitnya, ilustratornya, penulisnya, message-nya apa gitu. In a way ini juga melatih anak untuk
ini ya, belajar memahami, terus juga menulis laporan, dan itu juga akan bermanfaat buat dia. Selain diskusi tentang bukunya kayak kata Anda itu tadi. Gitu. Oke, jadi emang kembali ke kreativitas orang tua ya sebetulnya ya tadi, apakah jadi diskusi, apakah jadi book report, apakah misalnya mau dijadikan prakarya, misalnya banyak juga yang bookish play kayak gitu ya Mbak Grace ya, jadi tetap bisa selama orang tua kreatif, makanya harus dimulai dari kreatif mencari tadi me time, udah gitu kreatif untuk menjawab anak, nanti kreatif juga untuk berinteraksi dengan anak. Wah, Iya. keren banget. Nambah satu lagi Mbak, tadi Gimana lupa. Mbak? Kalau baru mau coba book report sama anak, justru kasih buku yang udah pasti dia bisa baca. Misalnya anaknya umurnya 9 tahun, jangan langsung dikasih novel. Jadi kasih buku yang dia pasti bisa taklukkan baca sendiri, supaya ada juga motivasi, perasaan, oh ini aku pasti bisa nih, ini nggak berat kok, I can handle this. Gitu. Karena kalau belum udah makbluk, tebel, wah, frustasi gitu. Dia, frustasi. Ya. Oke, jadi book report itu juga melatih kemampuan anak untuk menulis, untuk mengungkapkan pendapat ya Mbak Grace ya. Siapa tahu nanti mereka ketika dewasa bisa jadi penulis nih kayak Mbak Grace dan Mbak Anastasia juga nih yang pada punya karya masing-masing dan bisa membantu banyak sekali keluarga di Indonesia. Wah, keren banget nih, kira-kira Mbak Grace dan Mbak Anas pertanyaan yang mana nih yang bisa dapat door prize nih? Sebenarnya pertanyaannya banyak tapi kebanyakan temanya sama dan karena waktunya terbatas kita harus pilih yang tadi saja ya. Mbak, mohon maaf kalau aku tidak bisa memilih. Ya, aku tuh nggak pernah mau disuruh milih yang pertanyaan yang menurut aku paling baik, tahu nggak pernah mau. Kalau dari Mbak Anas kira-kira ada nggak yang pertanyaannya berkesan nih bisa dapat door prize hadiah dari Darmizan? Yang tadi udah nanya? Iya. Nggak tahu juga. Tapi saya boleh nggak dengan waktu yang singkat ini saya pengen bantu jawab untuk pertanyaan tentang kalau anaknya pegang penis itu gimana? Oh iya banyak banget yang tanya ya. Boleh silakan Mbak. Silakan. Jadi kalau itu terjadi pada anak-anak di bawah umur 5 tahun, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sekarang udah sering dengar atau bisa googling hashtag tentang sensory play gitu ya, bahwa anak-anak itu belajar dari sistem sensori atau inderanya mereka. Jadi anak-anak bahkan di bawah 5 tahun, 7 tahun ke bawah pun mereka itu lagi suka mengeksplorasi, terutama di usia 3-4 tahun, itu usia mereka lagi eksplorasi sensasi tubuh lewat sentuhan, lewat gesekan. Kebetulan dari cara mereka mengeksplorasi, nemu nih, karena kan memang by design secara biologis si syaraf-syaraf itu banyak sekali di alat kelamin, baik di vagina pun penis. Jadi itu ada sensasi rasa enak dari sejak kecil. Nah, berarti kalau itu muncul, berarti anak ini kita perlu punya mindset bahwa setiap perilaku anak itu adalah message, setiap perilaku anak adalah pesan. Every behavior is a message. Berarti kalau dia lagi butuh gesek-gesekin nyari sensasi rasa enak, kita kayaknya butuh kasih aktivitas yang dia bisa dapat sensasi juga, tapi lebih aman, lebih adaptif istilahnya. Misalnya, mungkin apakah dia anaknya butuh banyak dipeluk, peluknya skin to skin, sering diusap-usap gini, atau kita yang mandiin, atau dipeluk, atau kita main pakai selimut, di roll terus dipeluk, atau dia bisa main clay atau pottery, yang dia bisa nyalurin sensasinya, atau dia butuh pelihara binatang karena ada sensasi kena bulu-bulunya tuh bikin comfort gitu. Jadi kita perlu cari jalan lain untuk membantu anak menyalurkan kebutuhan sensori ya. Kalau kita paham ini kebutuhan, kita jadi tahu bahwa ini perlu disalurkan, tapi cari cara yang lebih adaptif dan lebih aman. Dan kita bisa bilang kalau buat anak-anak lebih kecil mereka belum paham soal dosa, jadi kita bilang itu nanti konkretnya itu bakalan lecet, kalau lecet nanti sakit, sesederhana itu aja. Terus jangan juga soal nanti Bapak Ibu marah, mereka juga marahnya orang tua kan sangat abstrak juga buat anak. Jadi yang konkret-konkret, yang pasti-pasti aja mereka bisa rasain, lalu kita cari penyaluran. Juga kadang-kadang apalagi dengan 2 tahun pandemi, anak-anak kurang aktivitas di luar rumah yang bergerak. Jadi coba itunya dulu dikasih tahu, lalu juga kita nggak mau sering-sering pegang alat kelamin karena itu nanti jadi lecet kayak gitu. Tapi ada sensasi rasa enak, iya, tapi rasa enak itu kan sebenarnya dopamin. Jadi sensasi rasa enak itu bisa kamu dapat ketika kamu lagi dipeluk, kalau kita lagi keruntelan di kasur, kalau anak-anak yang udah usia gedean tuh yang lagi puber tuh, pas kamu ngegolin bola atau kamu dapat likes gitu, itu dopamin, itu sensasi rasa enak yang sama juga gitu. Jadi itu secara umum, tapi kalau nanti butuh
kadang-kadang setiap keluarga kondisinya spesifik, saya saranin untuk sesi konsultasi one-on-one dengan psikolog anak di kota manapun Bapak Ibu berada, atau sekarang bisa banyak sesi konsultasi online. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banget ya Mbak Anas, karena iya tadi tuh banyak banget yang nanya ya sebetulnya tentang itu, dan mungkin banyak yang mengalami mungkin ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Anas jawab, mungkin itu adalah salah satu message atau pesan apa sih yang mereka butuhkan, apakah kurang aktivitas ataukah misalnya kurang sentuhan dan sebagainya. Dan jangan lupa Moms and Dads, kalau memang sudah sangat sulit bisa minta bantuan ya. Sekarang sudah mudah banget, ada online, bisa ke Mbak Anastasia juga, bisa online ya Mbak Anastasia ya. Jadi nggak harus langsung ketemu dengan orangnya. Jadi jangan khawatir ya, Moms and Dads ya. Dan jangan overreact juga ya orang tua ya, Nas ya. Karena kadang-kadang orang tuanya nggak marah sih, tapi langsung kenapa kamu tadi kayak gitu? Iya, kenapa kamu kok megang-megangnya kayak gitu? Nah, ekspresi dan intonasi dari orang tua itu kena banget buat anak-anak. Apalagi kalau misalnya orang tuanya ngelarang, nggak pakai penjelasan konkret, kayak nanti lecet, jangan ya, pokoknya jangan. Nah, itu malah anak akan kepo, gitu. Jadi tarik napas sebelum interaksi, sebelum ngasih tahu anak, tarik napas dulu, tenang dulu, gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Grace dan Mbak Anas. Karena Mbak Grace dan Mbak Anas nggak bisa menentukan nih kira-kira siapa yang dapat door prize, saya akan tentukan di yang paling pertama kasih pertanyaan ya, yaitu ada Ayah Mukhlatif dan ada tadi Bunda Kori di Jakarta ya. Selamat, silahkan nanti DM aja ke Instagramnya @darmizananak, di mana pengiriman alamatnya untuk dikirimi hadiah ya. Terima kasih banyak buat Mbak Grace Melia dan Mbak Anastasia juga. Ya ampun, seneng banget, sayang waktunya sedikit nih belajar. Tapi tenang, Moms and Dads bisa follow Instagramnya di @grace.melia dan di @Anastasia_Satrio ya Mbak ya, Instagramnya. Nasatrio. Oh, Anasatrio, ya, @Anasatrio. Nanti di situ beliau berdua ini sering banget membagikan ilmu-ilmu parenting yang pastinya bermanfaat dan juga relate lah ya dengan apa yang dialami oleh Moms and Dads. Dan jangan lupa juga ikutan pre-ordernya buku Aku Boleh Bilang Tidak. Ini buku anak terbaru dari Darmizan yang ditulis oleh Mbak Grace Melia dan ilustratornya Gladys Trisnawati. Nanti kalau misalnya ikutan pre-order akan ada bonus-bonus seperti flashcard yang eksklusif ini dan juga ada buklet bahasa cinta ya. Jadi jangan lupa langsung aja diklik di akubolehbilangtidak.cu.mp ya. Terima kasih banyak sekali Moms and Dads yang sudah hadir dari awal sampai akhir nih. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan pada sore ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya. Saya Fauzia Hafida beserta tim Darmizan Anak yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.